Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di pengajaran bersama Pak Seto, KPKS Hieronymus. Malam hari ini Selasa 24 Mei ya, 2022. Ada kabar duka cita Ibunda Pak Heri, Ibu Yvonne telah dipanggil Tuhan kemarin pagi. Sekarang disemayamkan di Karolus, Rumah Duka Karolus. Malam hari ini ada misa requiem sebenarnya. Ya. Baik, nanti kita doakan juga bersama. Baik, kita buka pertemuan malam hari ini. Melanjutkan sesi yang sebelumnya dengan topik Nabi Elia dan Nabi Elisa. Malam hari ini sesi kelima, Elisa melanjutkan karya Elia. Baik, kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Okada. Silakan, Pak. Baik, mari mulai berdoa sebelum belajar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas kesempatan malam ini. Kami boleh terima pelajaran mengenai Elisa dan Elia oleh Bapak Seto. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akar budi, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan supaya kami dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari di kesempatan ini. Dan Ibunda daripada Bapak Heri yang telah dipanggil oleh Tuhan kemarin pagi, semoga arwah jiwa di surga. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang Kemudian, selalu, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okada. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Kita akan melihat akhir dari kehidupan Elia. Dan kemudian ya kita akan melihat penggantinya Elisa. Nah, nanti ketika kita belajar tentang Elisa, kita akan melihat, kita akan mempelajari banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Nabi Elisa ini. Bapak Ibu tentu tidak lupa ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yesus itu Elia, ada juga yang mengatakan salah seorang nabi. Nah, mengapa simpulan bahwa Yesus itu nabi muncul di situ? Jawabannya karena Yesus melakukan berbagai mukjizat yang juga dikerjakan oleh Elia dan Elisa. Misalnya, Elisa itu menggandakan roti. Elisa juga menyembuhkan orang kusta. Dan kemudian Elia itu, dan Elisa juga ya, membangkitkan orang mati. Jadi melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, orang mengambil simpulan karena mereka ingat dua orang nabi ini. Nah, ini pasti Elia. Kalau bukan Elia ya salah seorang nabi. Karena Yesus melakukan banyak mukjizat. Nah, Bapak Ibu begini, Elia
itu mengalami akhir hidup yang beda dengan yang lain. Elia tidak mati, tapi diangkat ke surga. Ini sama dengan yang dialami oleh Henokh di kitab Kejadian. Tetapi nanti kita perlu klarifikasi surga yang dimaksudkan itu apa. Jadi perikopnya tampaknya sederhana, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi kita tidak bisa jawab. Ya, enggak apa-apa, enggak semua hal yang ada di dalam Alkitab kita tahu jawabannya atau kita mengerti semuanya. Bab 2. 2 Raja 2. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepada Elisa, ya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku tahu, diamlah." Nah, kemudian lanjut dulu. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke..." Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ke tepi sungai Yordan. Nah, sampai di sini dulu. Bapak Ibu, kita lihat dulu ini ya. Elia ini sudah tahu kalau Tuhan akan membawanya naik ke surga. Elia sudah tahu kalau hidupnya di dunia sebentar lagi akan berakhir. Dan dia ingin meninggalkan Elisa sendirian, tapi tujuannya sebenarnya bukan meninggalkan Elisanya, tapi dia ingin sendirian. Jadi nanti kalau Tuhan mengambil dia, nggak ada yang tahu. Tapi kemudian Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Elisa tidak mau ditinggalkan oleh Elia. Lihat kembali ke ayat 1. Ini Elisa dan Elia berdua ya, jalan dari Gilgal. Kemudian Elia bilang kepada Elisa, "Kamu tinggal di sini ya. Tuhan menyuruh aku ke
Betel. Nah, Elisa nggak mau ditinggal. Demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Terus mereka pergi ke Betel. Nah, lihat, waktu mereka mendekati Betel, ada rombongan nabi yang ada di Betel menemui Elisa. Lalu rombongan nabi itu bilang kepada Elisa, kamu sudah tahu atau belum? Pada hari ini tuanmu Elia itu ya akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga. Dan lihat Elisa menjawab, aku juga tahu, diamlah. Lebih kelihatan lagi ini. Elisa juga tahu kalau hari itu Elia akan pergi dan kemudian Elisa tidak mau berpisah dari Elia. Ketika rombongan Nabi itu memberitahukan kepada Elisa, Elisa mengatakan, saya sudah tahu, udah diem aja kamu. Maksudnya apa? Elisa terus mau bersama-sama dengan Elia. Nah, kemudian sekarang ayat 4. Berkatalah Elia kepada Elisa, kamu tinggal di sini ya. Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Dari Betel ke Yeriko. Tapi kemudian Elisa tetap mengatakan, aku tidak mau meninggalkan engkau. Aku akan terus bersama denganmu. Kejadian yang sama terulang, rombongan Nabi keluar dari Yeriko. Lalu bicara kepada Elisa, kamu tahu atau belum? Hari ini Tuhan akan mengangkat tuanmu Elia ke surga. Dan Elisa tetap mengatakan yang sama, seperti yang sudah dikatakannya kepada Nabi yang keluar dari Betel tadi. Aku juga sudah tahu. Nah, diam. Kejadian yang ketiga. Baiklah, tinggal di sini. Tuhan menyuruh aku ke Yordan. Elisa diminta tinggal di Yeriko. Karena apa? Elia mengatakan Tuhan menyuruh aku ke Yordan. Kemudian Elisa untuk ketiga kalinya mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka berjalan ke Yordan, dan kemudian ada rombongan nabi yang mengikuti mereka berdua. Nah, Bapak Ibu, begini, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul ketika membaca perikop ini. Mulai yang gampang dulu, rombongan nabi. Nah, Bapak Ibu, begini, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan lebih mendetail tentang kehidupan para nabi. Tanpa membaca Alkitab, hanya mendengar-mendengar, lalu kita akan mengatakan nabi itu seolah-olah hanya sendirian. Elia sendiri, Elisa sendiri, lalu nggak ada orang lain. Yeremia sendiri, Yesaya sendiri. Padahal bersamaan dengan nabi-nabi itu ada nabi-nabi yang lain. Samuel, ya, itu kepala rombongan nabi seperti ini. Kemudian setelah Saul diurapi menjadi raja, Saul juga bertemu dengan rombongan nabi yang membawa alat-alat musik. Amos pernah dituduh berlaku sebagai nabi yang seperti ini juga. Nah, begini dulu, Bapak Ibu, pemahaman, pengalaman tentang kenabian itu tidak sekali jadi, ya. Tidak sekali jadi. Kalau kita ketemu rombongan nabi, kemudian ada rombongan nabi yang mengalami disebut kerasukan,
Bapak Ibu, ini gejala kenabian yang sangat awal, yang sangat kuno. Jadi ada rombongan nabi, sebagian memainkan alat musik, lalu akan ketahuan, akan kelihatan ada nabi yang kerasukan, ada roh gitu ya, karena nggak kelihatan, masuk ke dalam diri nabi yang kerasukan itu, lalu berbicara. Nah, kemudian nabi yang kerasukan roh ini bisa melihat apa yang terjadi di tempat lain, bisa melihat apa yang terjadi di waktu yang lain. Nah, kemudian mereka ini rupanya di zaman Perjanjian Lama banyak yang hidup dalam komunitas-komunitas seperti itu ya. Hidup dalam kelompok, hidup dalam rombongan. Baik, untuk melihat lebih jelas, Bapak Ibu silahkan ke 1 Samuel bab 10. 1 Samuel bab 10. Silahkan lihat dulu di ayat 1, itu kan ada Samuel mengurapi Saul ya. Nah, kemudian setelah diurapi, Bapak Ibu sekarang coba lihat ke masih di ayat 1. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja. Ya. Tandanya apa? Terus coba lihat ke ayat 5. Lihat ke ayat 5. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan Filistin. Dan apabila engkau masuk ke kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, kemudian sekarang lihat yang terjadi ayat 10. Ini kan baru kata-kata Samuel. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana, maka bertemulah ia, Saul, dengan rombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Bapak Ibu lihat, ada nabi, kemudian nabi itu kepenuhan roh, dan sesudah itu ya mereka nabi-nabi itu bernubuat. Ini gejala kenabian yang awal di dalam sejarah Israel ya. Sekilas kita akan mengatakan, loh ini kok kayak orang kesurupan. Ya, dari dulu yang seperti itu sudah ada. Para nabi kemasukan kepenuhan roh, kemudian lihat mereka menjadi manusia lain, berubah kan. Nah, kemudian setelah itu mereka berbicara. Apa yang dikatakan tidak disebutkan di sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya ini Samuel itu termasuk ketua rombongan nabi seperti ini. Nah, kembali ke ini 2 Raja-Raja bab 2.
Jadi selain Elia dan Elisa, ada rombongan-rombongan nabi seperti itu ya. Tinggal dalam komunitas. Apakah ini soal negatif? Enggak, bukan soal negatif. Karena Bapak Ibu juga bisa melihat kalau di pengurapan Saul tadi, roh yang memenuhi nabi-nabi itu juga membuat Saul kepenuhan roh. Kemudian nggak ada yang buruk kan di situ. Di dalam kisah Elia ini tadi yang kita lihat, rombongan nabi itu tahu juga kalau Elia bakal diangkat ke surga hari itu. Jadi nggak ada yang salah dengan rombongan nabi ini, tapi saya hanya mengajak Bapak Ibu memperhatikan bahwa ada gejala seperti ini dalam sejarah kenabian Israel. Tentang Elia, Elisa tidak pernah dikatakan kalau dia kepenuhan roh seperti nabi-nabi itu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oh ya, tunggu dulu. Elisa seperti tidak mau ditinggalkan oleh Elia. Atau ingin bersama dengan Elia saat Elia diangkat. Ini Bapak Ibu bisa mengingat ketika Bapak Ibu mengalami berhadapan ya dengan orang yang Bapak Ibu kasihi dan kemudian Bapak Ibu sudah menduga, mengira dia pasti akan pergi. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nggak mau pergi kan? Pengen bersama dengan orang yang Bapak Ibu kasihi tapi sebentar lagi akan pergi kan? Itu tanda kasih. Nggak mungkin papanya mau pergi terus anaknya cuma mengatakan kalau mau pergi ya udah pergi aja, saya mau karaoke. Nggak akan ketemu yang seperti itu. Tampaknya Elisa ada dalam suasana yang seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang silahkan ke tepi sungai Yordan di ayat 7. Elia, Elisa, dan rombongan Nabi itu berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ini mukjizat yang bisa dikatakan setara dengan yang dibuat Musa itu ya. Jadi ini kejadian ketiga ada sungai atau air terbelah ya. Dan ini untuk kedua kalinya sungai Yordan dibelah dua. Di zaman Musa, ya Musa membelah Laut Teberau. Ketika orang Israel mau masuk ke Kanaan, sungai Yordan terbelah jadi dua ketika Lewi yang memikul tabut perjanjian menginjakkan kaki di sungai Yordan. Kali ini sungai Yordan terbelah ya ketika Elia memukulkan jubahnya. Nah, kemudian sungai Yordan terbelah, mereka jalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripada. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Coba mengerti kalimat ini bagaimana? Ya, kalau bahasanya ya saya tahu. Roh itu 1 bagian. Satu per satu kan. Kemudian yang diminta oleh bukan 1 per 1 ini bukan 2 per 3. 2 bagian dari roh. Ada yang tahu berapa bagian roh itu yang ada di dalam diri kita? Tidak ada yang tahu kalau bisa dibagi-bagi ya namanya bukan roh. Roh bisa dibagi. Tapi nyatanya Elisa minta 2 bagian roh.
Dan kemudian Elia mengatakan, yang kau minta itu adalah sukar, permintaanmu itu sulit. Tapi bisa. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi, apa yang diminta oleh Elisa akan dipenuhi. Syaratnya, Elisa melihat Elia terangkat. Kalau Elisa tidak melihat, maka ya tidak akan terjadi. Permintaan Elisa tidak akan terpenuhi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya, dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Stop dulu di sini. Jadi setelah mendengarkan syarat yang disampaikan oleh Elia, ini pasti Elisa mengarahkan pandangannya kepada Elia terus ya. Dan Elia diajak ngomong terus. Dia sama sekali tidak mau lengah, tidak mau kehilangan momen saat Elia dibawa ke surga gitu ya. Dan benar ini terjadi. Kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Maksudnya kereta berapi itu menjemput, membawa Elia. Elia ada di dalam kereta, Elisa tertinggal di pinggir kali. Menyadari hal itu, kemudian Elisa teriak-teriak, Bapakku, Bapakku. Nah, ini yang agak sulit. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ini ngomongin siapa? Nah, kemudian ya Elia sudah dibawa kereta itu. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Enggak dilihatnya lagi. Sudah dibawa ke surga. Lalu apa yang dilakukan oleh Elisa? Merenggut pakaiannya, lalu mengoyakkan pakaiannya jadi 2. Sesudah itu, dia memungut jubah Elia yang terjatuh. Nah, kemudian ya itu yang terjadi saat Elia naik ke surga. Pemandangan yang nggak ada di tempat lain. Naiknya Henokh nggak diceritakan bagaimana. Tidak ada cerita yang sedahsyat ini. Bahkan Musa, nabi terbesar dalam pemahaman orang Yahudi, itu tidak mengalami yang seperti ini. Istimewa juga dia. Musa itu meninggal, tapi yang mengubur bukan orang Israel. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa, ya, dan nggak ada yang tahu di mana kuburannya. Nah, kita lanjut dulu. Elisa sekarang memegang jubah Elia ya. Ayat 14. Ini jadi Elisa mau pulang. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Yahweh Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa.
Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang yang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh mereka pergi. Tetapi ketika mereka mendesak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, Elisa, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Mukjizat yang sama diulang ya. Elisa menggunakan jubah Elia untuk membelah sungai Yordan. Bapak Ibu mau mempraktekkan, silahkan. Bisa kan mengambil jubah, gulung, ini yang prodiakon kan punya jubah tuh. Gulung, pukulkan di sungai. Bisa kan begitu? Ya bisa, terbelah apa enggak itu urusan lain. Elisa melakukan yang sama dengan yang dilakukan oleh Elia. Nah, kemudian mereka nyebrang, lalu rombongan Nabi, hanya Elisa yang nyebrang. Rombongan Nabi yang melihat dari jauh melihat roh Elia telah hinggap pada Elisa. Bapak Ibu, kita nggak bisa ngelihat rohnya. Nggak bisa ngelihat rohnya. Tapi daya atau kekuatan dari roh itu kita bisa lihat. Elisa bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Elia. Dia bisa melakukan yang sama. Dan itu terjadi ya semata-mata karena ada roh yang menghinggapi, ada roh yang datang kepada Elisa dan memberikan kepada dia daya, kekuatan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau dikatakan bahwa Elisa itu bisa membuat suatu mukjizat sama dengan yang dilakukan oleh Elia, itu kan tanda roh Elia sudah ada di dalam diri Elisa. Elisa memiliki daya, kekuatan untuk melakukan kehendak Allah seperti Elia tadi. Nah, kemudian rombongan Nabi tadi itu menduga jangan-jangan Elia itu diangkat oleh roh seperti ketika dia ada di Gunung Karmel. Nah, kemudian nanti jangan-jangan di satu gunung atau di satu lembah dia akan diturunkan gitu. Bapak Ibu pernah nggak ngalami rasanya diangkat oleh roh? Ya, enggak, ini bukan bagian dari pengalaman kita. Elia setelah kontes di Gunung Karmel itu ya diangkat oleh roh. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat misalnya Yehezkiel yang diangkat oleh roh, dibawa ke tempat lain. Di Perjanjian Baru, bukan Nabi, Filipus, diangkat, dibawa oleh roh sampai ke tempat yang jauh. Nah, para nabi itu kemudian mengusulkan, ada 50 orang kan, suruh kami mencari Elia. Jangan-jangan dia dibawa oleh Tuhan, oleh roh Tuhan, lalu diturunkan di satu tempat.
Tapi kemudian Elisa mengatakan, nggak usah pergi. Tapi kemudian rombongan Nabi tapi terus mendesak supaya Elisa menyuruh mereka pergi. Sampai akhirnya ya Elisa mengizinkan mereka pergi. 3 hari mereka mencari. Nah, Bapak Ibu, begini ya, di Israel zaman kuno, daerah dekat Yeriko atau di banyak tempat, itu kan nggak banyak hutan kan ya. Jadi untuk mencari orang itu lebih sederhana. Mencari orang di tanah yang gersang, gundul, nggak ada pohon, dengan mencari orang di hutan. Itu akan lebih sulit nyari orang di hutan. Nah, 50 orang mencari sampai 3 hari. Tentu saja mereka kalau nyari sambil teriak-teriak manggil. Dan mereka tidak menemukan Elia. Mereka kembali kepada Elisa dan mengatakan, ya, kami tidak menemukan Elia. Lalu Elisa hanya menjawab, ya aku tadi 3 hari yang lalu kan aku udah bilang, kamu nggak usah pergi mencari Elia. Kenapa? Elisa juga tahu kalau Elia itu akan diangkat ke surga. Rombongan Nabi yang dari Betel, dari Yeriko tadi juga mengatakan Elia akan diangkat ke surga. Tapi mereka sekarang kok berubah pikiran. Nah, sekarang Bapak Ibu, begini. Silahkan mengingat pertemuan antara Tuhan dengan Elia di Gunung Horeb ya. Tuhan nanya Elia, apa kerjamu di sini? Lalu Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya demi Tuhan Allah Israel. Sebab, salah satu yang disebut, mereka membunuh nabimu dan tinggal aku seorang diri. Bapak Ibu juga bisa mengingat peristiwa ketika Elia ketemu dengan Obadja. Obadja cerita, kalau banyak nabi sudah dibunuh. Dia menyembunyikan 50-50. Ya. Apakah ini sama dengan nabi yang diselamatkan oleh oleh Obadja? Kita tidak punya jawaban. Tapi saya lebih suka mengajak Bapak Ibu untuk melihat di Karmel, Elia menangkan dalam kontes itu. Dan kemudian orang Israel mengaku bahwa Yahweh adalah Allah. Nah, kemudian situasi bisa jadi sudah mulai berubah. Nabi-nabi Baal sudah banyak dibunuh, banyak sekali. Bisa jadi sudah lahir, sudah muncul nabi-nabi yang lain berkat ini kemenangan Elia di Gunung Karmel itu. Dan Bapak Ibu bisa lihat, Elisa nggak ada masalah dengan nabi-nabi itu. Dan nabi ini tidak dianggap sebagai rombongan atau kelompok orang yang punya sifat negatif, sama sekali tidak. Nah, kemudian sekarang begini, kalau Elia itu diangkat ke surga, apakah itu berarti bahwa Elia sudah tinggal bersama-sama dengan Allah? Nah, Bapak Ibu, begini, yang kita perlukan sekarang pengertian tentang surga. Selama ini bisa jadi kita mengerti surga hanya dengan satu pengertian, tempat tinggal Allah. Kemudian punya pengertian berikutnya. Di tempat tinggal Allah itu, orang-orang yang hidup di dunia ini dengan benar akan tinggal bersama dengan Dia. Jadi surga bisa jadi dipahami sebagai tempat kediaman Allah, tentu saja dengan makhluk-makhluk surgawi ya, dan orang-orang yang selama di dunia hidup berkenan kepadanya. Tapi ini
agak sulit untuk diterima kalau Elia sudah tinggal bersama dengan Allah di surga. Kalau menggunakan pemahaman orang Yahudi, kebangkitan badan, kehidupan kekal, penghakiman, itu kan baru terjadi di akhir zaman. Sehingga kalau Elia naik duluan ke surga, apa enggak kesepian? Enggak ada teman. Ngobrolnya dengan malaikat, oh enggak nyambung nanti tema pembicaraannya. Jadi belum bisa menjawab Elia benar di surga bersama dengan Tuhan. Kalau kita menjawab dengan perjanjian baru, Bapak Ibu tolong periksa ya. Yohanes bab 3 ayat 13. Apa yang dikatakan di situ coba? Tolong Bapak Ibu teman-teman periksa. Yohanes 3 ayat 13. Dibaca, Pak. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kalau mendengar keterangan yang kata-kata Tuhan Yesus yang di Yohanes 3 ayat 13 tadi, Elia sudah naik ke surga apa belum? Nah, kalau begitu Bapak Ibu, yang perlu diperbaiki, yang perlu diperhatikan rupanya pengertian kita tentang surga. Nah, sekarang begini. Kalau orang Yahudi bicara tentang surga, atau orang Yunani bicara tentang surga, kurang lebih sama. Memandang ke atas. Memandang langit. Langit itu sudah disebut sebagai surga, kan? Kemudian, kalau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Kejadian bab 1, kemudian di bagian-bagian lain di Perjanjian Lama seperti Mazmur 104 misalnya, ada langit, di atas langit ada air, di atas air itu ada tempat Tuhan tinggal. Nah, surga kalau begitu ya meliputi langitnya, meliputi tempat kediaman Allah itu. Nah, surga itu kan tidak bisa dimengerti sebagai satu kecamatan gitu ya. Sehingga kalau orang naik surga, oh berarti sudah pergi ke tempat itu, udah ketemu dengan yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat pembicaraan Tuhan Yesus dengan orang-orang Saduki. Ketika mereka mau menjebak Yesus dengan pertanyaan mengenai 7 laki-laki yang di dunia kawin dengan seorang perempuan. Urusannya apa? Ini orang Saduki. Orang Saduki hanya percaya kepada Taurat. Sehingga kalau mau bicara tentang kebangkitan, Tuhan Yesus nggak bisa ngambil kitab Daniel, nggak bisa ngambil kitab kebijaksanaan Salomo atau 2 Makabe. Orang Saduki nggak percaya itu. Yang mereka percaya sebagai kitab suci, ya hanya Taurat, dan Bapak Ibu bisa lihat, Tuhan Yesus tidak mengutip Daniel, Makabe, atau kebijaksanaan Salomo, tapi mengutip kitab Keluaran. Ketika ada peristiwa Allah menampakkan diri dalam semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar, Bapak Ibu lihat. Kemudian Allah mengatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Allah atau Tuhan adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Bapak Ibu memperhatikan teks ini kan ya? Kalau belum ingat atau nggak ingat ya kita buka teksnya. Bisa mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus
Saya tidak mengutip, saya cerita saja. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ingat, harus buka teksnya. Nggak ada tawar-menawar. Ingat apa enggak? Tidak, Pak. Ya, kita buka dulu teksnya. Silahkan, boleh cek mau Matius atau Lukas, tidak apa-apa. Lukas 20 saja, boleh Matius 22, boleh Markus 12. Saya membuka yang Injil Lukas. Nah, saya mulai dari ayat 33. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka. Nah, kita lihat, kita perhatikan jawaban Yesus ya. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, nggak ada urusan lagi tentang perkawinan di dunia yang akan datang pada waktu kebangkitan ya. Kemudian yang kedua, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena telah dibangkitkan. Nah, keadaan orang yang sudah dibangkitkan itu akan seperti malaikat, nggak mati lagi. Nah, lanjut, ini yang ketiga. Jawabannya ada 3 poin ya, ini poin yang ketiga. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Bapak Ibu perhatikan ya 38. Ia bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Itu yang benar. Nah, kalau hanya membaca bagian ini saja, Tuhan adalah Allah orang hidup. Padahal baru saja Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang disebut orang hidup itu siapa jadinya? Yang disebut orang hidup siapa di sini jadinya? Ketiga orang itu, Pak. Iya, ketiga orang itu. Jadi kalau begitu Abraham, Ishak, Yakub itu mati apa hidup? Hidup. Loh kok nggak kelihatan? Iya, dia hidup, tetapi tidak di dunia ini lagi. Apakah mereka sudah di surga seperti yang kita pikirkan? Enggak. Bukan begitu. Atau bisa jadi Bapak Ibu juga ingat, lah tapi kan itu Abraham sudah mangku Lazarus. Udah biar tambah pusing. Saya juga nggak ngerti jawabannya kok. Nah, sekarang begini. Kembali ke pemahaman kita tentang surga. Pemahaman kita tentang surga yang ternyata harus diperluas. Jadi surga tidak bisa dimengerti hanya satu hal, satu bagian. Di situ Allah tinggal dengan para malaikat dan semua orang yang berkenan kepadanya. Tetapi ada bagian lain, tempat lain di atas, ya. Langit itu kan di atas, surga di atas. Dalam pemahaman kuno, langit juga surga.
Elia, Henokh diangkat ke sana. Kemudian Abraham, Ishak, Yakub, mereka mati, tapi mereka tetap hidup. Jadi kalau sekarang kita membaca Elia diangkat ke surga, itu yang dimaksudkan. Bukan tinggal bersama dengan Allah, tetapi ada kalau pakai bahasa manusia ya di satu tempat, ya, tapi belum ada di surga. Tapi juga bukan dunia orang mati, ada di atas kok. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat tentang Elia yang diangkat ke surga. Apakah sampai di sini ada yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada. Boleh saya tanya, Pak? Ya, silakan Bu. Apakah roh-roh yang dimaksud dalam perjanjian lama itu sama dengan Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus? Apakah Elia tahu yang dimaksud oleh Yesus? Tidak, karena Yesus belum ada pada waktu itu. Iya. Nah, kemudian begini, ketika kita mendengar kata roh, itu ternyata kita tidak bisa menyimpulkan atau mendefinisikan roh hanya dengan satu definisi. Tidak mungkin itu kita lakukan. Ibu misalnya apakah pernah mendengar bagian roh itu tadi seperti yang dikatakan oleh Elisa tadi? Tuhan Yesus tidak pernah berbicara tentang sepertiga atau 2 bagian, 3 bagian. Tidak pernah. Ini kami di kampung sawah baru belajar tentang roh ini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan kami siapkan 8 sesi untuk belajar tentang roh ini, Bu. Roh dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Nah, begini dulu. Saya mulai dengan arti harafiah roh dulu ya. Roh itu sudah bahasa Indonesia. Kalau dari Arab, ruh. Kemudian dari bahasa Ibrani, ruah, R-U-A-K-H. Ini arti dasarnya adalah angin. Kalau membaca Kejadian bab 1, kita menemukan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibrani yang disebut adalah ruah Elohim. Ruah Elohim. Bisa berarti roh Allah, tapi bisa juga berarti angin besar. Arti dasar dari kata roh, yaitu angin. Bapak Ibu juga bisa mengingatkan diskusi antara Tuhan Yesus dengan Pak Niko. Lengkapnya Nikodemus itu. Roh dibandingkan dengan angin. Nah, kemudian yang berikutnya. Karena roh itu arti dasarnya angin, nggak kelihatan tapi bisa dirasakan dampaknya. Roh ini kemudian digunakan untuk menyebut pribadi yang hidup tapi tidak punya raga. Itu juga roh kan? Itu roh. Hidup tapi nggak punya raga. Allah itu roh atau bukan? Iya, Allah itu roh. Malaikat roh juga. Arwah roh. Karena raganya sudah tidak ada lagi. Dia hidup. Arwah itu kan hidup. Tapi dia nggak punya raga. Masuk dalam kategori roh. Kalau iblis roh atau bukan? Roh juga. Setan roh juga. Nah, kemudian arti berikut dari roh itu menunjuk kepada daya, kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya.
Itu jadi roh juga menunjuk kepada daya atau kekuatan. Kalau roh dalam arti pribadi yang hidup tadi, ada yang baik, ada yang jahat, kan? Iya. Maka ada roh yang baik, ada roh yang jahat. Nah, kemudian roh dipandang sebagai daya atau kekuatan dari Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Ini banyak sebenarnya kita temukan di dalam dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai ke kehidupan kita. Bapak Ibu kalau mau baca kitab suci, mau pendalaman kitab suci, minta supaya roh itu dicurahkan. Ya kan? Ya. Tapi itu tidak ngomong pribadi. Nggak pernah ya Bapak Ibu mengatakan, curahkanlah malaikatmu. Nggak pernah bilang begitu. Atau curahkanlah arwah-arwah. Nggak pernah mengatakan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah daya kekuatan dari Allah untuk orang yang percaya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Baru kemudian kalau daya ini datangnya dari Allah, maka kita menyebutnya Roh Kudus. Itu kita terima waktu baptis, waktu krisma gitu ya. Nah, kemudian Roh Kudus digunakan juga untuk menyebut pribadi ketiga Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dengan memperhatikan berbagai pemahaman tentang roh ini, maka kita bisa mengatakan selama Elia menjadi nabi, jelas dia dikuasai roh Allah. Dia memiliki daya dan kekuatan dari Allah kan, namanya nabi kok. Nah, kemudian sebagian dari daya atau kekuatan dari roh itu diberikan kepada Elia, sehingga Elia bisa melakukan apa yang juga dilakukan oleh Elisa bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Elia, walaupun sebagai murid atau penerus, Elisa tidak lebih dari Elia. Begitu, Bu. Oke, Pak. Terima Ya. kasih. Pusing ya? Ya, pusing. Pusing, Ya. Pak. Karena Saya- begini, Ibu, selama ini kita hanya pegang satu pemahaman tentang roh. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat pemahaman yang lebih luas. Bapak Ibu misalnya, Ibu ketika berdoa, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Apakah Ibu minta pribadi ketiga Tritunggal? Tidak. Tidak. Yang kita minta sesungguhnya apa? Daya, kekuatan dari Allah. Daya dan kekuatan dari Allah ini bisa membuat orang melakukan macam hal. Para hakim jadi jagoan, kuat luar biasa. Para nabi bisa bernubuat, para nabi juga bisa buat mukjizat. Para rasul berani bicara tentang Tuhan walaupun harus menghadapi penganiayaan. Gitu, Bu. Jadi, Pak, sebenarnya Roh Kudus dengan roh yang pada zaman dahulu itu sama ya, Pak ya? Jadi, Gini, akan kembali lagi Bu, urusannya. Jadi harus diklarifikasi. Roh yang dimaksudkan itu yang mana dulu? Kalau misalnya membaca, ini Elisa mendapatkan dua bagian roh dari Elia, maka dia bisa membuat mukjizat, dia bisa menjadi nabi. Ini daya dan kekuatan dari Allah untuk melakukan kehendak Allah kan? iya, betul. Itu berarti sama dengan roh yang kita sering minta. Karena datangnya dari Allah, kita menyebutnya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang ini bukan atau tidak sama dengan pribadi ketiga Tritunggal, walaupun sama-sama disebut Roh Kudus. Oh, oke, Pak, mengerti. Terima kasih, Pak. Ya, bisa jadi nggak cukup sekali mendengar yang seperti ini. Bukan saya meremehkan Bapak Ibu, tetapi saya melihat soalnya begitu. Saya ngalami kok.
Saya tinggal ngomong begini, soalnya bingung saya sudah lewat. Ya, terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang bingung, Ada bayangan sekarang. nanti lama-kelamaan paham. Biasanya kalau saya ditanya, saya mengulang. Saya ulang karena apa? Bukan nggak percaya kepada kemampuan Bapak Ibu yang mendengarkan, bukan, tetapi yaitu ada sesuatu yang baru. Karena yang pengetahuan yang lama itu kan sudah melekat kuat di memori, sehingga untuk menerima sesuatu yang baru seringkali bisa sulit ya. Betul, Ya, Pak. gitu. Terima kasih, Pak. Iya, Bu Mari. Ada yang lain? Pak Roy? Ya udah Kalau kepenuhan. Kalau soal roh harus ke kampung sawah, Pak Seto. Kenapa itu? Ikut hari Rabu malam. Oh, Ya nanti buat tema di sini juga lain kali. Rabu malam. Iya. Karena ya sekali lagi ketika bicara tentang yang tidak kelihatan ini lebih sulit diomongkan kan. Dan saya hanya bisa bicara dengan dasar yang ada di Alkitab ya. Saya tidak bisa mengambil menurut teolog ini, menurut buku ini, saya tidak akan bisa mengatakan yang seperti itu. Karena kalau saya mengutip buku sana-sini, saya punya bukunya, Bapak Ibu nggak punya, kita nggak bisa diskusi. Dan Bapak Ibu nggak bisa belajar lebih lanjut. Kalau menggunakan sama-sama pegang Alkitab, kan bisa kita bicara, lalu Bapak Ibu juga bisa belajar dengan memperhatikan teks-teksnya itu. Ya. Baik, lanjut kalau begitu ya, kalau nggak ada ya. Sekarang kita ke ayat 19. Ini, sebentar. Di ayat 18 itu dikatakan ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko. Jadi Elisa masih di Yeriko ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Coba lihatlah, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Menurut orang-orang Yeriko, gitu ya, kota ini baik ya tempatnya. Kota ini tempatnya baik, letaknya baik. Tapi sayang, airnya tidak baik. Nah, penduduk kota itu harus meminum air yang tidak baik itu. Dan para ibu kena dampaknya. Banyak anak ini keguguran. Banyak bayi gugur. Dan mereka bicara kepada Elisa. Lalu ayat 20. Jawab Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu masih punya pinggan nggak di rumah? Masih kan ya? Karena ini disebut di sini, nanti jangan-jangan nggak punya bayangan pinggan seperti apa. Jadi yang diminta oleh Elisa hanya garam, taruh di pinggan. Tapi pinggannya yang baru ya. Nah, apakah
orang-orang di zaman kuno sudah paham, sudah tahu tentang zat-zat yang terkandung di dalam garam, lalu pengaruhnya untuk air. Ini kalau Bapak Ibu pelihara ikan outdoor, lalu kena hujan, air kolamnya kena hujan, taburi garam kan? Apakah mereka tahu yang seperti itu? Pengalaman mungkin menunjukkan, tetapi kalau bicara tentang zat-zat yang terkandung di dalam garam, NaCl-nya, ini enggak, mereka nggak akan ngomong seperti itu. Tapi pengalaman menunjukkan, misalnya gini, kalau orang bikin anggur atau bikin tape, ada fermentasinya maksudnya, kasih garam, bisa jadi nggak akan terjadi fermentasi kalau ada garam kan. Nah, pengalaman yang seperti itu bisa jadi itu yang dipahami oleh orang di zaman kuno. Tetapi kemudian begini, kalau airnya hanya 1 bak, lalu ditaruh garam, selesai. Wah, ini bukan mukjizat kalau begitu. Tapi ini mata air. Mata air ditaburi garam, dan kemudian pada waktu itu juga Elisa berkata, Tuhan berfirman gini, telah kusehatkan air ini. Semua air yang keluar dari mata air ini sudah menjadi air yang sehat. Nggak mungkin dong hanya gara-gara garam 1 pinggan. Tetapi Allah dengan perantaraan Elisa sudah membuat air dari mata air itu sehat. Dan sejak itu Tuhan mengatakan tidak akan ada orang yang mati atau nggak ada lagi yang keguguran karena gara-gara minum air yang tidak sehat itu. Dan apa yang dikatakan oleh Elisa benar terjadi ya. Air sehat, orang Yeriko bisa minum air itu dan tidak ada bahaya lagi untuk mereka. 23. Elisa pergi dari sana ke Betel, dari Yeriko ke Betel. Dan ia sedang mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, kota Betel ya, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Naiklah botak, naiklah botak. Oh, ketahuan sekarang ya. Elisa itu ternyata botak. Ini Elisa sedang mendaki, kemudian ya ada anak-anak melihat, lalu ngecek. Ini orang tua. Lebih serius lagi, kalaupun anak-anak nggak tahu kalau Elisa itu nabi, minimal mereka tahu kalau Elisa itu orang tua yang nggak pantas untuk dicemoohkan. Lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, wah ini yang serem, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan. Lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Wah, ini kalau kita yang menilai ya, kalau kita mau menjadi hakim untuk Tuhan atau untuk Elisa, kita akan mengatakan Elisa ini berlebihan. Cuma diajak anak-anak. Kok anak-anak kayak gitu dikutuk. Dan kutukannya luar biasa karena yang mengutuk itu nabi. Mengutuk berarti mengharapkan, berdoa, minta supaya Tuhan memberikan yang buruk kepada orang yang dikutuk. Dan kemudian yang terjadi setelah Elisa mengutuk anak-anak itu,
2 ekor beruang keluar dari hutan lalu mencabik-cabik 42 orang anak. Nggak dikatakan mati apa enggak ya, tapi kalau beruang sudah mencabik, yang dicabik anak-anak pasti banyak korbannya. Kembali kita pada pertanyaan, menurut penilaian kita sekarang, atau pakai bahasa yang lebih kasar, menurut penghakiman kita sekarang, Tuhan sudah berlaku keterlaluan. Nabi Elisa sudah berlaku keterlaluan. Kenapa? Cuma kayak gitu aja kok anak-anak dikirimi beruang. Harusnya Allah itu kan pengampun dan seterusnya. Itu penghakiman kita. Tapi Bapak Ibu begini, ketika kita bicara yang ada di dalam teks, kita membaca bukan dalam rangka menghakimi, tapi mau mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kisah ini. Bapak Ibu tolong mengingat dulu ya. Waktu anak-anak Bapak, anak-anak Ibu dibully kalau pernah ya. Atau dipalak, Bapak Ibu waktu itu marah apa enggak? Marah atau marah banget? Kenapa kok marah? Bapak Ibu kan pengikut Yesus, harusnya kan mengampuni. Kenapa kok marah? Apalagi nyari orang yang sudah bully anaknya. Tahu anaknya udah dewasa, anak Bapak Ibu masih kecil yang malak orang dewasa, yang membuli orang dewasa. Bapak Ibu cari orang itu, minimal maki-maki lah gitu ya. Bapak Ibu kan pengikut Yesus, kenapa kok tidak mengampuni orang itu? Kenapa tidak mengajak anak Ibu, anak Bapak berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Belum ada yang melakukan itu ya. Saya udah berulang kali tanya kemana-mana dan belum ada jawaban positif. Ya, saya lakukan itu. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan yang sebaliknya, anak Ibu disakiti dan Ibu diam saja tidak melakukan apa-apa, orang akan mengatakan Bapak Ibu orang aneh. Anehnya itu karena terlalu nggak paham atau terlalu suci. Nah, kemudian perhatikan perasaan, saya sakit ketika anak saya disakiti. Saya sakit ketika anak saya diejek. Saya sakit ketika anak saya direndahkan. Dan itu bisa teringat lama sekali ya. Saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu. Saya cuma diajak teman saya waktu SD kelas 2. Tapi ibu saya ingat sampai sekarang. Padahal anak ibu saya anaknya banyak, tapi kejadian itu ibu nggak pernah lupa. Sampai sekarang kadang nggak ditanya juga masih cerita. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan, Elisa itu siapa? Dia bukan orang biasa. Bisa dikatakan dia hamba Elia, bisa. Tapi juga bisa dikatakan dia adalah penerus Elia. Roh Elia ada di dalam dirinya. Ketika Elisa direndahkan, diejek, orang tua diejek anak-anak, itu merendahkannya sudah rendah benar loh ini ya. Seperti Ayub lebih sedih lagi sebenarnya. Orang-orang yang bapaknya saja nggak pantas aku sandingkan bersama dengan anjing-anjing penjaga kawananku. Sekarang pada ngejek aku coba. Itu penghinaan yang sangat serius. Bapak Ibu diejek oleh sesama
Orang dewasa ya biasa. Tapi diejek oleh anak kecil, ini penghinaannya lebih serius. Ini saya bicara tentang apa yang ada di dalam teks ya. Nah, misalnya begini aja dah. Kalau ada seorang anak berkat pendengaran dari orang tuanya, orang tua itu sering ngomong ke anak tentang Bapak Ibu, tentang misalnya tentang saya gitu ya. Ada seorang bapak atau seorang ibu ngelihat saya negatif terus, lalu dia cerita ke anaknya. Anaknya ketemu saya. Lalu anak itu ngejek saya menggunakan materi yang dia dengar dari bapaknya. Itu kan penghinaan serius kan? Nah, Bapak Ibu yang saya minta tolong perhatikan penghinaan seriusnya ini, jangan detailnya ya. Dihina, diejek oleh anak-anak, ini penghinaan yang serius, itu yang saya maksudkan. Nah, kemudian Elisa itu siapa? Murid, hamba, pelayan, penerus Nabi Elia, dan roh Elia ada di dalam dirinya. Ketika Elisa diganggu, direndahkan, maka kemudian ya Elisa ambil tindakan. Elisa yang sudah memiliki roh dalam dirinya ya, roh ini dalam dirinya ya. Melihat mereka lalu mengutuk. Dan habis itu keluarlah beruang-beruang itu. Atau kalau mau lebih serius lagi, Elisa itu nabi Tuhan ya. Elisa itu nabi Tuhan. Penghinaan kepada seorang nabi juga penghinaan yang serius. Loh, tapi nabi-nabi lain dihina, tapi diem aja. Tuhan nggak bantuin. Tetap saja kita akan menemukan pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain beda. Kenapa waktu Elia mau dikejar, mau dibunuh oleh Isabel, kenapa kok Tuhan tidak kirim saja beruang atau singa untuk mengurus Baal dan Isabel? Ternyata enggak, untuk mengurus Ahab dan Isabel. Toh Elia tidak mengalami yang dialami oleh Elisa. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan? Kalau ada, silahkan. Silakan, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal yang kita bisa belajar dari ini kisah Elia dan Elisa ini. Jelas kita bukan nabi. Kita juga tidak memiliki roh kenabian seperti yang dimiliki oleh Elisa. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat perjuangan Elia untuk membawa orang Israel kembali kepada Allah supaya mereka tetap setia menyembah Allah mereka. Elia berjuang sungguh-sungguh. Kepada Tuhan dia berani mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya demi Tuhan. Mereka sudah merobohkan mezbahmu, membunuh nabimu. Tinggal aku sendirian. Dan sendirian aku menghadapi nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Sekarang aku lari ke hadapanmu karena aku takut. Nah, kemudian di Gunung Sinai, Elia mendapatkan tugas baru kan? Mengurapi Hazael, kemudian mengurapi Yehu, dan mengurapi Elisa. Sudah dilakukan. Elia memanggil Elisa untuk mengikuti dia, menjadi pelayannya, menjadi muridnya. Dan begitu sampai hidup Elia di dunia berakhir,
Elisa mendapatkan 2 bagian roh itu. Elisa lah yang mengambil peran menggantikan Elia, meneruskan pekerjaan Elia. Pekerjaan sebagai nabi, sebagai pengantara Allah untuk menyampaikan kehendak Allah dilanjutkan oleh Elisa. Dan untuk melakukan tugas ini, Elisa memerlukan kekuatan dan kepadanya diberikan 2 bagian roh Elia. Ya. Nah, apa yang kita perlu perhatikan di bagian ini? Bapak, Ibu, silahkan mengamati ini dulu. Bapak, Ibu kenal dengan romo-romo, suster-suster itu kan. Bapak, Ibu pernah memperhatikan mereka melakukan rekrutmen. Nah, saya pakai kata rekrutmen biar gampang. Aksi panggilan, kemudian kalau ada yang mendaftar beneran, lalu mereka harus melakukan pelatihan, pembinaan, pendidikan dari spiritualitas, dan macam-macam. Sesudah itu, mereka yang sudah terbina itu akan menjalankan tugas sesuai dengan misi dari ordo atau tarekat atau keuskupannya, kan? Sehingga pekerjaan yang diyakini diberikan oleh Allah kepada mereka bisa dilanjutkan terus-menerus. Di dalam gereja kita menemukan pola yang seperti itu, khususnya di dalam komunitas-komunitas religius. Tapi Bapak Ibu, bagaimana dengan paroki pada umumnya? Kalau di paroki atau di gereja pada umumnya bukan rekrutmen, tapi kita bisa gunakan istilah kaderisasi, kan? Bagaimana kaderisasi dilakukan di dalam gereja Katolik, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas gereja? Ambil contoh. Mana saja ya? Dari yang ngurus anak kecil. Yang ngurus bina iman itu ada rekrutmen atau kaderisasi atau pembinaan, itu apa enggak? Atau masih tetap ada keluhan, enggak ada yang mau mengurus. Kemudian yang ngajar komuni pertama, ini katekisnya itu nunggu kemunculan katekis-katekis yang entah dari mana, atau memang sengaja dilakukan pembinaan, pelatihan supaya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh gereja bisa terlaksana. Yang harus memperkenalkan gereja kepada orang-orang yang mau menjadi Katolik siapa? Katekis. Yang bisa mendidik, membantu orang-orang untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan. Katekis. Dari ngurus bina iman anak, komuni pertama, krisma, katekumen juga ada katekumen anak, katekumen dewasa. Gitu. Nah, berikutnya lagi, perhatikan seksi, perhatikan juga ketua lingkungan dan segala perangkatnya. Gitu. Seringkali gereja atau pimpinan gereja atau ya kita pada umumnya hanya menunggu semoga ada yang mau menggantikan. Semoga ada yang mau jadi ketua lingkungan, semoga ada yang mau jadi katekis. Tetapi mungkin enggak tindakan seperti ini dibuat terencana? Atau mungkin sudah ada yang melakukan? Nah, kemudian memang kita tidak bisa memberikan kepada mereka nanti tiga bagian rohku lah saya kasihkan. Pekerjaan ini bukan pekerjaan kantor, bukan pekerjaan untuk nyari duit gitulah. Yang nyari duit dengan Alkitab, dengan iman Katolik kan hanya saya, Bapak Ibu nggak usah ikut-ikutan. Kalau sudah bekerja di gereja, bukan waktunya, bukan tempatnya untuk nyari uang. Saya kan nyari uang kan bukan di paroki saya sendiri. Di paroki sendiri saya enggak.
Nah, mungkin apa enggak melakukan yang seperti itu? Kalau tidak, proses kaderisasi tidak berjalan. Lalu kita akan menemukan, ini bayangkan ya, ngajar katekumennya anak, yang ngajar umur 70. Kelihatannya kalau diomongkan bagus ya, seperti ngomong ngajar cucunya gitu. Ya, tapi coba ngobrol. Ini dunianya sudah terlalu jauh, sudah berbeda. Kemudian tahun 2020 ketika pandemi muncul dan seterusnya, lalu kalau pelajaran terus dilakukan secara online, para pendamping, para guru yang usia lanjut tidak biasa dengan teknologi pada kerepotan kan. Belum lagi setelah boleh menerima komuni, prodiakon Anton harus ngantar komuni, itu berita sesuatu yang menggembirakan, tapi sedih ketika mengingat usia kan. Memangnya kalau prodiakon itu harus orang tua. Nah ini saya bicara satu kemungkinan, bisa nggak yang seperti itu dipikirkan? Rekrutmen, pelatihan, supaya kegiatan gereja itu terus berlanjut, dan mereka yang bertanggung jawab di situ tidak harap-harap cemas. Semoga ada yang mau menggantikan, semoga ada yang mau jadi prodiakon, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Diskusinya harus lebih panjang lagi. Tapi ini saya yakin sesuatu yang perlu dilakukan di dalam gereja. Sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Seto. Pencerahannya. Kita masih berlanjut nanti di sesi berikutnya. Masih dalam topik Elia dan Elisa. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Okada. Ya, baik. Mari tutup pelajaran malam ini dengan doa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur telah mendampingi kami selama pelajaran semua belajar malam ini. Semoga apa yang kami pelajari malam ini mengenai Elia dan Elisa oleh Bapak Seto mendatangkan kebijaksanaan dalam mengetahui yang benar. Sebentar lagi kami akan dengarkan ruang Zoom ini dan kembali ke aktivitas masing-masing dan akan istirahat. Lindungilah kami pada waktu tidur dari segala gangguan dan berkati baru esok hari. Dan masih banyak umat yang di dalam ada konflik kekerasan dan tidak bisa istirahat dengan baik atau hidup yang tidak layak. Berilah kedamaian pada mereka segera. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okada. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto.